Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang 4 nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini. Siapakah mereka? Lalu, apa buktinya bahwa mereka masih hidup hingga saat ini? Mari kita simak bersama. Sebelum kita lanjut, silahkan subscribe. Yang subscribe, semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus banyak nabi untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Dari sekian banyak nabi tersebut, terdapat 4 nabi yang diyakini masih hidup sampai saat ini. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir alaihi salam adalah salah satu nabi yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Beliau dikenal karena kisahnya bersama Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami beri rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami." Quran Surah Al-Kahfi ayat 65. Dikisahkan bahwa ketika Nabi Musa memulai perjalanannya bersama seorang pemuda bernama Yusha bin Nun, mereka diberi petunjuk untuk menemukan Nabi Khidir di tempat bertemunya 2 lautan. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka menemukan Nabi Khidir. Ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa meminta izin untuk belajar darinya. Namun, Nabi Khidir memperingatkan Nabi Musa bahwa ia tidak akan bisa bersabar mengikuti perbuatannya. Nabi Musa berjanji untuk bersabar dan mengikuti Nabi Khidir tanpa mempertanyakan tindakannya. Mereka pun memulai perjalanan bersama. Selama perjalanan, Nabi Khidir melakukan 3 tindakan yang tampak aneh dan tidak bisa dimengerti oleh Nabi Musa. Tindakan pertama yaitu merusak perahu. Ketika mereka menumpang sebuah perahu, Nabi Khidir membuat lubang pada perahu tersebut. Nabi Musa tidak bisa menahan diri dan bertanya mengapa Nabi Khidir merusak perahu itu. Nabi Khidir hanya mengingatkan kembali janji Nabi Musa untuk bersabar. Tindakan kedua yaitu membunuh seorang anak. Ketika mereka bertemu dengan seorang anak kecil, Nabi Khidir membunuh anak tersebut. Nabi Musa kembali terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mempertanyakan tindakan tersebut. Nabi Khidir kembali mengingatkan Nabi Musa untuk bersabar. Tindakan ketiga yaitu memperbaiki tembok yang hampir roboh. Ketika mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya menolak memberi mereka makanan. Di sana, Nabi Khidir memperbaiki sebuah tembok yang hampir roboh tanpa meminta imbalan apapun. Nabi Musa sekali lagi tidak bisa menahan diri untuk bertanya mengapa Nabi Khidir melakukan itu. Setelah kejadian tindakan ketiga, Nabi Khidir memutuskan bahwa mereka harus berpisah. Namun, sebelum berpisah, Nabi Khidir menjelaskan alasan di balik tindakannya. Alasan ia merusak perahu. Nabi Khidir menjelaskan bahwa perahu itu milik orang-orang miskin yang mencari nafkah di laut. Ada seorang raja yang zalim yang merampas setiap perahu yang bagus. Jadi dengan merusaknya, Nabi Khidir menyelamatkan perahu tersebut dari rampasan. Alasan ia membunuh seorang anak. Kata Nabi Khidir, anak yang dibunuh itu adalah anak yang nantinya akan menjadi pembangkang yang sangat jahat dan menyebabkan kesengsaraan bagi orang tuanya yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih baik dan lebih taat kepada Allah. Alasan ia memperbaiki tembok. Nabi Khidir berkata bahwa tembok yang diperbaiki itu milik 2 anak yatim di kota tersebut. Di bawah tembok itu terdapat harta yang disimpan oleh ayah mereka yang saleh. Jika tembok itu roboh, harta itu akan ditemukan oleh orang-orang jahat dari desa tersebut dan anak yatim itu akan kehilangan warisan mereka. Dengan memperbaiki tembok, Nabi Khidir memastikan bahwa harta itu tetap tersembunyi hingga anak-anak tersebut dewasa dan bisa mengambilnya. Dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun dinding rumah itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda mereka, sedangkan ayah mereka adalah seorang yang saleh, maka Tuhanmu menghendaki agar mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan harta itu sebagai rahmat dari Tuhanmu." Quran Surah Al-Kahfi ayat 82.
Nabi Musa pun menyadari betapa luasnya ilmu Allah dan betapa terbatasnya pengetahuan manusia. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran karena akan ada hikmah di balik setiap kejadian dan kebesaran ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti bahwa Nabi Khidr alaihi salam masih hidup hingga saat ini adalah terdapat adanya hadis riwayat yang menyebutkan bahwa dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia, Khidr, adalah seorang pria yang memakai jubah hijau, berjalan di atas air, dan dia berada di antara kita." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Ilyas alaihi salam, beliau adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 123-132 dikisahkan bagaimana Nabi Ilyas alaihi salam berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala. Berhala tersebut digambarkan sebagai dewa kesuburan. Berhala ini seringkali berwujud patung dengan bentuk manusia atau binatang. Nabi Ilyas alaihi salam dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati terus mengingatkan kaumnya bahwa menyembah selain Allah adalah dosa besar. Suatu hari, beliau menantang para penyembah berhala untuk membuktikan kekuatan Tuhan mereka, yang pada akhirnya menunjukkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan sejati. Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Ilyas alaihi salam bertemu dengan Nabi Khidr alaihi salam setiap tahun. Jadi, bukti bahwa Nabi Ilyas alaihi salam diyakini masih hidup hingga saat ini adalah tradisi yang menyebutkan bahwa beliau bertemu dengan Nabi Khidr alaihi salam setiap tahun, serta narasi yang menyebutkan bahwa beliau akan kembali menjelang hari kiamat. Nabi Idris alaihi salam, beliau dikenal sebagai nabi yang diangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Dalam surah Maryam ayat 56-57, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan diceritakanlah dalam kitab Al-Quran tentang Idris. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi." Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Idris alaihi salam ke langit adalah karena beliau adalah seorang nabi yang sangat taat dan memiliki pengetahuan yang luas. Saat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam di langit keempat. Ini menandakan bahwa Nabi Idris alaihi salam tidak mengalami kematian seperti manusia biasa. Salah satu ulama yang bernama Ibnu Katsir, seorang mufassir terkenal. Dalam tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pengangkatan Nabi Idris alaihi salam ke langit adalah persiapan untuk tugas baru atau untuk misi tertentu di masa depan. Ini menandakan bahwa beliau akan kembali lagi untuk melanjutkan misi tertentu sebelum hari kiamat. Jadi, bukti bahwa Nabi Idris alaihi salam diyakini masih hidup sampai saat ini adalah karena Al-Quran menyatakan bahwa beliau diangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah nabi yang juga sangat dikenal dalam Islam dan juga di agama lain. Dalam Islam, Nabi Isa diyakini tidak mati di salib, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya." Quran Surah An-Nisa 157. Jadi, bukti bahwa Nabi Isa alaihi salam diyakini masih hidup sampai saat ini adalah terdapat ayat Al-Quran yang telah membuktikan bahwa beliau, Nabi Isa alaihi salam, tidak disalib melainkan diangkat ke langit oleh Allah untuk diselamatkan dari penyaliban. Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan kembali ke bumi sebelum hari kiamat sebagai hakim yang adil. Sahabat wasilah Islam, itulah bukti tentang 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini dalam Islam.
Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.